Terus sama yang mendukung di sini paling bagus Dendrobium keriting. Untuk apa namanya, perawatan anggrek keriting itu sebenarnya lebih susah atau enggak sih Mas? Enggak. Dengan anggrek pada umumnya misalnya agak bulat itu. Kalau Dendrobium keriting malah enak banget. Itu paling enak sendiri karena dia perlu angin kencang. Misalnya kita lupa nyiram pun enggak apa-apa. Jadi dipanas-panasin di full sun gitu, full rain gitu bisa kuat. Enggak rewel sih kalau. Ini kalau Taman Puspita biasanya bilangnya jeler gitu ya. Iya dulu Mas itu ke sini. Hei Taman Puspita, halo, kok nggak pernah liputan ini? Nih jeler ya, kata Taman Puspita jeler. Iya. Mas Riksi, kalau di sini medianya gimana Mas Riksi? Kalau media di sini rata-rata ada yang pakai areng. Akarnya tumbuh seperti ini Mas? Nah ini kan tumbuh tunas nih Mas? Iya. Nah. Ini dari keki, ini kekian dipotong. Oh gitu. Terus kita masuk ke, bentar Mas. Di sini ada yang ditanam di kayu juga ya Mas? Iya, ditempel di kayu. Ditempel di kayu dan ini posisi bagian bawah dicor. Iya, dicor. Itu juga dicor. Dicor. Harga anggrek kalau memang itu bagus, katanya bisa belasan juta ya Mas. Itu bener nggak Mas? Iya, tergantung. Semuanya tergantung Mas, tergantung ID, tergantung kelangkaan, tergantung rimbunnya tanaman, itu juga pengaruh itu kayak itu gitu. Selama ini ya Mas Riksi paling tinggi itu jual harga berapa Mas? Pernah jual harga berapa? Paling tinggi ya dulu pernah 15 juta sih. 15 juta? Iya, satu ID itu. Satu tanaman Satu itu? tanaman. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardenkus. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat merawat anggrek-anggrek kesayangan. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru nonton video saya. Mudah-mudahan setiap video yang saya share nantinya bisa menambah wawasan, menambah inspirasi, dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik teman-teman, seperti biasa sekarang saya berada di Kecamatan Pandak ya, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di tempatnya Mas Riksi ya, di tempatnya Mas Riksi. Untuk mapsnya tadi sudah disebutkan sama Mas Riksi, yaitu Agri Orchid ya. Bagi teman-teman yang mau datang ke sini nanti bisa lewat panduan maps. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabarnya Mas? Sehat. Sorry panas banget. Iya, santai. Tadi itu mati. Ini teman-teman ya, perjuangan liputan. Tadi itu sudah liputan, cuma suaranya nggak masuk ya. Jadi ini diulang. Mas Riksi. Ya. Mas Riksi ini udah berapa lama bergelut di tanaman anggrek Mas? Kalau tanaman anggrek dulu itu mulai tahun 2016. Itu karena awalnya dulu kerja lapangan. Terus makin mendalami terus makin diseriusin gitu. Awalnya hobi juga sih dasarnya memang. Selama 6 tahun, 7 tahun berarti pengalamannya udah banyak ini Mas. Oh ya enggak, masih belajar terus no. Mas, kalau di sini nih koleksinya sebagian besar apa ini Mas? Kalau di sini sebagian besar 95% Dendrobium keritingan. Karena memang senangnya itu sih. Terus sama yang mendukung di sini paling bagus Dendrobium keriting. Untuk apa namanya, perawatan anggrek keriting itu sebenarnya lebih susah atau enggak sih Mas? Enggak. Dengan anggrek pada umumnya misalnya agak bulat itu. Kalau Dendrobium keriting malah enak banget. Itu paling enak sendiri karena dia perlu angin kencang. Misalnya kita lupa nyiram pun enggak apa-apa. Jadi dipanas-panasin di full sun gitu, full rain gitu bisa kuat. Enggak rewel sih kalau Dendrobium keriting kayak gitu. Intinya kayak gitu.
Tapi ini sebagian koleksi dijual juga. Ya, dijual juga. Sebagian sendiri, sebagian Ya, dijual. untuk indukan ada yang dijual. Nih teman-teman, rata-rata keriting. Dan ini ID-nya apa Mas? Ini Batavia Haryo M Cahyanto, silangannya Om Hasan Mamat. Ini register tahun berapa ini? 2004 kalau nggak 2005. 2004 saya belum kenal anggrek dulu. Apalagi aku. Terus di sini ada Apek PNG. Apek PNG, ini spacing atau Mas? Enggak, bukan. Ini udah hybrid. Iya, hybrid. Mirip lasi ya Mas? Iya, Atau silangannya. yang ini lasi? Yang ini lasi? Kalau yang ini bukan. Oh bukan. Yang ini bukan. Terus di sini ada juga yang bawah ini. Itu Henry Eksan. Terus di bawah juga ada yang cakep-cakep teman-teman. Ini kalau Taman Puspita biasanya bilangnya jeler gitu ya. Iya, dulu Mas itu ke sini. Hei Taman Puspita, halo, kok nggak pernah liputan ini? Nih jeler ya, kata Taman Puspita jeler. Iya. Mas Riksi, kalau di sini medianya gimana Mas Riksi? Kalau media di sini rata-rata ada yang pakai areng, ada yang digantung tanpa media, ada yang ditempel di pakis, ada yang pakai kadaka juga. Ini kok Kayak beda-beda gitu ini Mas? Apakah perawatannya nggak ribet gitu? Enggak juga sih. Jadi rata-rata sih kalau yang misalnya, yang penting tuh medianya poros kalau dendrobium keriting. Jadi kalau dendrobium keriting memang perlu aerasi yang bagus kayak gitu. Jadi udaranya, sirkulasi udaranya bagus, anginnya kencang, mataharinya cukup, sama airnya yang penting cepat los gitu loh. Cepat Ya. atus itu ya? Ya, terus kalau yang kadaka itu kan kebanyakan tuh yang seedling remaja sama yang misalnya kita baru dapat dari kolektor lain gitu, misalnya gitu dia masih pakai media akar kadaka, nanti tetap ujung-ujungnya dipindah ke media arang atau tanpa media biasanya Oh gitu. Nah ini Mas, di depan ini saya lihat ya, di luar greenhouse. Jadi tempatnya Mas Rex ini ada yang dalam greenhouse dan ada yang di luar greenhouse. Dan saya lihat di sini ada yang ditanam tanpa media seperti ini. Ini kenapa Mas? Atau memang model tanamnya seperti itu? Ada yang memang sengaja ditanam seperti itu, ada yang memang untuk penyelamatan tanaman yang misalnya kalau misalnya di sekarat-sekarat gitu, digantung itu kalau digantung tanpa media nanti bisa kemungkinan keluar keki ataupun keluar tunasnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi untuk metode penyelamatan. Iya, ada yang untuk penyelamatan, ada yang memang memang sengaja ditanamnya tanpa media. Oh gitu nih teman-teman. Jadi di tempat teman-teman sekiranya ada yang memang sakit, Ya, itu kena jamur biasanya Mas? iya kebanyakan yang busuk-busuk pangkal atau busuk pucuk gitu masih misalnya dia medianya udah asam, bisa kalau misalnya belum sempat waktu untuk ngeripotting bisa digantung dulu. Oh gitu, biar akarnya tumbuh seperti ini Mas? Nah ini kan tumbuh tunas nih Mas? Iya, ini dari keki, ini kekian dipotong. Oh gitu. Terus kita masuk ke, bentar Mas. Di sini ada yang ditanam di kayu juga ya Mas? Iya, ditempel di kayu. Ditempel di kayu dan ini posisi bagian bawah dicor. Iya, dicor. Itu juga dicor. Dicor, kemudian sana itu dicor juga. Ini kayu apa ini Mas? Ini bekas dulu bongkar ini. Bongkar atap ini loh. Oh dulu ada atapnya dulu? Ini dulu bukan lantai 2 dulu, cuman genteng terus sidak. Nah, kayunya dimanfaatkan. Oh gitu, ya. Ini usuk ini. Kita masuk ke greenhouse dulu. Monggo. Di depan ya Mas. Monggo. Nih ada anggrek yang gelap ini teman-teman. Ini anggrek apa Mas? Itu Dendrobium musmadi. Musmadi ini ya teman-teman kalau indukan itu. Nah nih jeler ya. Lo Taman Puspita. Dan di sini ya rata-rata memang keriting semua dan pohonnya tinggi-tinggi banget. Untuk media ada yang pakai areng, kemudian ada yang pakai pakis. Ini pakis cacah. Kemudian di sana ada yang pakai akar kadaka. Iya, di sana. Nah, tuh ada yang pakai akar kadaka. Kemudian di sini indukan semua Mas. Hampir sebagian besar sih. Nah, di sana juga keriting-keriting semua. Di sini nggak ada yang bulat Mas. Bulat paling tertentu. Kayak apa Mas? Kayak nongol sago. Oh, ya nongol sago juga harganya lumayan Mas. Ya, kebetulan ada yang alba, cuma lagi nggak bunga. Yang mana Mas? Pohonnya ini. Ini? Iya. Ini nong al sago alba. Iya. Harga?
tidak dijual. Oh, tidak dijual ya teman-teman. Jadi rata-rata anggrek tempatnya Mas Reksi itu memang kalau yang memang udah langka banget, memang untuk pribadi ya Mas. Kalau nanti udah bisa di split, nah splitannya bisa dijual. Oh gitu. Kalau saya biasanya nggak kuat. Nah, di bagian belakang juga tadi disebutkan sama Mas Reksi ada yang tanpa media dengan tujuan untuk penyelamatan atau memang sengaja ditanam seperti itu ya Mas. Nah, kita lihat seperti apa yang tanpa media nih teman-teman. Nah, ini tanpa media juga. Akarnya udah pada keluar itu. Akarnya ini akar yang baru. Tuh. Akar yang baru itu cirinya kayak gini, hijau seger, hijau muda kayak gini. Ini akar baru. Ini menandakan bahwasanya anggreknya masih seger. Kemudian tumbuh tunas ya. Jadi anggrek itu sebenarnya nggak rewel ya Mas? Enggak. Sebenarnya anggrek itu tanaman paling gampang untuk survive. Jadi misalnya dia udah mau mati, dia masih bisa mengeluarkan keiki. Oh gitu. Kayak gitu. Untuk bertahan hidup. Beda sama tanaman-tanaman lainnya. Oh, betul. Ini jadi tanpa media semua ya? Ya, rata-rata tanpa media yang di sini. Nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah ini malah nggak ada akarnya. Ini anggrek apa ini, Mas? Nggak ada akarnya, baru keluar akar barunya. Nih, ini tanpa media. Ini kayaknya kemarin habis apa namanya? Split apa ya? Ya, biji split. Biji split. Ini akarnya baru keluar dan langsung keluar tunas 2. Ini anggrek apa nih, Mas? Ini Dendrobium alas mentau, silangan sendiri. Silangan sendiri? Iya. Nih, teman-teman. Mantap sekali. Terus ini baterainya agak low ya. Kita ke atas ya, Mas. Oke. Ini Mas Reksi piara burung juga, Mas? Iya, tempatnya ayah. Burung apa itu, Mas? Itu apa sih? Trotoan. Itu tempatnya Mas Agus nitip loh. Itu burung saya ke bawah tadi ya, teman-teman. Nitip. Baik, Mas. Ke atas dulu, Mas. Monggo. Dan di tangga ini ya, ini juga Mas Reksi taruh anggrek di setiap apa namanya tangga ini kayak gini. Dan ini full sun full rain tanpa paranet. Lihat, meskipun full sun full rain, akarnya teman-teman lihat nih gondrong. Ini juga nih gondrong tuh. Terus di sini ada anggrek yang cetar banget warnanya ini, teman-teman. Ini namanya apa, Mas? Itu Darmin Nasution. Darmin Nasution. Nah, ini seperti ini, mantap jiwa. Waduh, panas. Tapi mending udah ada angin. Tadi yang liputan tadi kan panas banget. Nah, ini teman-teman. Jadi ini di lantai 2. Anginnya sangat kencang. Tuh, lihat ya, semuanya bergoyang daunnya, kencang banget. Dan di sini anggreknya sudah tinggi-tinggi banget, kisaran 2 meter. Ada yang ditanam di pot gerabah, ada yang ditanam di pot kayu, dan ada yang ditanam di pot plastik. Ini penjelasannya gimana, Mas? Kalau yang di pot plastik ada biar gampang dijual. Kalau yang pot ini, yang pot tanah itu sebenarnya kan dia nyerap air kan kalau misalnya hujan tuh. Jadi beberapa ada yang memang dia butuh di pot pot tanah, ada yang memang dia perlu di pot kayu. Oh, gitu. Kayak gitu. Karena ada karakteristiknya, ada yang tidak suka terlalu air banget, ada yang suka air kayak gitu. Kalau pot plastik biar gampang dijual. Gitu. Nih anggreknya, masya Allah teman-teman, berbunganya rimbun. Dan rata-rata ini jarak kuntum satu dengan kuntum yang lain ini agak rapat ya, Mas? Iya. Kan ada juga yang agak renggang. Iya. Itu kira-kira beda, Mas? Beda nggak, Mas? Untuk apa namanya? Untuk penilaian tersendiri dalam segi kontes. Kalau kontes iya. Jelas kalau di kontes itu kan dia perlu dalam satu tangkai itu harus rapi, bunganya banyak, rapat-rapat gitu. Jadi membentuk kuntumnya tuh pokoknya bentuknya rapi gitu. Oh gitu. Mas, saya dengar nih, Mas, harga anggrek kalau memang itu bagus, katanya bisa belasan juta ya, Mas. Itu bener nggak, Mas? Iya, tergantung. Semuanya tergantung, Mas. Tergantung ID, tergantung kelangkaan, tergantung
rimbunnya tanaman itu juga pengaruh itu kayak itu gitu. Selama ini ya Mas, Mas Riksi paling tinggi itu jual harga berapa Mas? Pernah jual harga berapa? Paling tinggi ya dulu pernah 15 juta sih. 15 juta? Iya, satu ID itu. Satu tanaman Satu itu? tanaman. Itu rimbun nggak itu Mas? Kalau yang itu enggak terlalu. Tapi 15 juta? Iya. Kok bisa mahal banget itu Mas? Karena Saya bisa kelangkaannya. jual paling 75 gitu. Ya ada juga ya harganya segitu juga, jual segitu juga ada. Cuman ya itu tadi tergantung ID, kelangkaan, dan tanamannya itu bentuknya kayak gimana gitu. Itu pengaruh. 15 juta? Ya. Tapi ada nggak yang lebih mahal dari itu? Kalau biasanya senior itu yang yang lama di anggrek itu ya banyak. Ada yang ya? sampai 100 juta, 200 Oh, gitu. juta, tergantung dari ID-nya tadi itu Mas. Sama misalnya namanya udah rimbun banget, induan itu ya, bisa sampai harga situ. Nah gitu. Bisa lebih malah. Sip. Jadi menambah semangat ya teman-teman. Harganya anggrek itu nggak acak-acak teman-teman. Tergantung jenis, kemudian kelangkaan juga. Kemudian di sini ini kan panas ya Mas. Untuk penyiraman gimana ini Mas? Kalau penyiraman, kalau misalnya pas panas banget itu dari pagi sampai sore, biasanya sehari 2 kali. Terus kalau misalnya panasnya pas nggak terlalu panas banget, paling sehari sekali. Ini anggrek apa ini Mas? Gak kelihatan potnya ini Mas. Akar semua ya. Ini Dendrobium Kenaro. Kenaro. Iya, Kenaro yang versi pertama keluar dulu. Ini kan di sini full sun full rain. Iya. Dulu adaptasinya gimana ini Mas? Ini malah barusan musim hujan ini tak pindahin ke atas. Oh gitu. Tapi nggak gosong? Enggak. Ada yang udah lama di sini, ada yang baru tak pindah, yang musim hujan ini kayak gitu. Ini untuk pemupukan seminggu berapa kali nih Mas? Kalau aku seminggu 2 kali. Pupuknya pakai apa Mas? Pakainya Mycorrhiza. Mycorrhiza itu produknya siapa Mas? Produknya saya Oh, pribadi. jenengan ya Mas. Nih teman-teman, jadi Mas Riksi ini beliau juga membuat pupuk, namanya pupuk Mycorrhiza. Iya. Itu harganya berapa Mas? Kalau harga nanti BW aja. Oh WA. Iya, atau Baik, inbox bos. Bisa. Saya cantumkan di deskripsi ya Mas. Iya. Ini posisi di dekat jalan ya. Iya. Pernah nggak Mas kejadian ada anggrek yang hilang gitu? Kalau alhamdulillah sih enggak pernah. Belum ada. Karena jangan sampai. Jangan sampai. Karena kebanyakan di sini masih banyak orang yang belum tahu sih. Oh gitu. Iya, jadi masih aman. Insya Allah aman terus sih. Betul Mas. Mudah-mudahan seperti itu ya Mas. Iya. Soalnya kalau orang yang belum tahu anggrek itu secara mindset bahasa Jawanya gopo gitu ya Mas. Iya Dulu saya dulu juga pernah kayak gitu kok. Gitu. Orang sini juga. Nah aku tak pakan sapi barang itu ada kayak gitu. gitu. 15 juta untuk pakan sapi guys. Itu orang yang belum tahu ya. Terus tanya apa lagi nih ya teman-teman? Oh ya Mas, selama ini ada kendala nggak Mas? Kendala paling ini sih pas pancaroba itu. Pancaroba itu biasanya rata-rata kan hujan panas jadaan. Itu punya beberapa ada yang busuk. Kalau misalnya tidak kuat tanamannya walaupun udah di full rain tetap ada yang kayak gitu juga. Soalnya di sini aku juga jarang pakai pestisida kayak gitu, jarang banget. Oh gitu. Tapi di sini saya lihat rata-rata berhasil mekar. Ya, Untuk insektisida gimana ya? jarang banget aku. Jarang. Jarang banget, hampir nggak pernah. Tapi bisa berhasil ya Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat saya itu ya Mas. Kalau nggak diinsek itu, wis. Pokoknya gak mekar. Alhamdulillah. Terus ini Mas, selama bisnis anggrek pernah sih nggak Mas untuk harga itu benar-benar anjlok gitu, pernah nggak? Kalau di aku sih dari dulu alhamdulillah nggak pernah sih. Stabil gitu ya Mas? Stabil, malah cenderung naik. Oh gitu. Apalagi yang ID-nya susah dicari kayak gitu. Yang jarang di pasaran itu harganya malah semakin hari semakin naik malah kayak gitu. Mantap. Mas Riksi, Ya, udah nikah belum Mas? belum. Rencana kapan ini Mas? Nih ya teman-teman, di tempatnya Mas Riksi luar biasa anggrek koleksinya. Kalau dibandingkan dengan punya saya, ya punya saya nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Oh lah. Nih, terakhir ya Mas Riksi, Ya, tips untuk teman-teman yang mau menanam anggrek supaya bisa survive, bisa hidup, nggak kono beli mati itu kan kasihan ya Mas. iya. Tips dari Mas Riksi apa Mas?
Wah, kok tipsnya sama pas kayak di wawancara teman Mas Mita no. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang beda, bisa Apa disampaikan. ya? Ya, yang penting itu diperhatikan kalau nanam anggrek. Anggreknya itu dia perlu naungan atau enggak diperhatikan. Jadi jenis-jenisnya itu perlu diperhatikan kalau kita nanam anggrek. Kadang orang kan masih banyak yang belum tahu kalau ternyata anggrek ini tuh enggak kuat dipanasin langsung kayak gitu. Terus ada yang tiap hari disiram sampai medianya basah sampai kerendam air juga banyak. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya anggrek itu sebenarnya lebih baik sedikit kekurangan air daripada harus terlalu basah. Kalau terlalu basah itu busuk, untuk diselamatkannya lebih susah daripada yang kekurangan air. Kalau kekurangan air masih ada kemungkinan untuk survive kayak gitu. Mantap. Baik, terima kasih Mas Riksi atas waktunya. Oke. Ya, tadi katanya mau ada acara, kemudian gantung. Ya. Iya. Makasih Mas. Ya. Baik teman-teman, demikian liputan kali ini ya. Poin yang bisa diambil dari Mas Riksi tadi pesannya adalah anggrek itu lebih baik agak kering daripada terlalu basah ya. Karena sering kejadian anggrek kalau terlalu basah itu busuk dan akhirnya mati ya. Nih teman-teman. Demikian liputan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi